Baik, berjumpa lagi bersama saya Riko Turnip di video Jejak Langkah. Nah, yang belum follow, like, dan share fanpage Jejak Langkah ini untuk mendukung kami terus berkarya. Nah, untuk kali ini kita berbicara mengenai pribadi yang bijaksana. Ya, di antara kita semua pasti kita sudah sering mendengar kata-kata ini, pribadi yang bijaksana. Nah, bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Nah, baik, saya ulangi. Bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Bijaksana bertindak disertai dengan pemikiran yang cukup matang, sehingga tindakan yang dihasilkan tidak menyimpang dari pemikiran. Pribadi yang bijaksana mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang harus dihindari. Menjadi bijaksana, yakni menjauhi apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Contohnya ini seperti dosa. Nah, saya kutip kata-kata mutiara, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important things is not to stop questioning. Nah, saya artikan, belajar dari hari-hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti untuk melakukan kebijaksanaan. Nah, ada beberapa hal yang mau saya coba gali lagi, yaitu apa-apa saja kira-kira dosa-dosa itu yang bisa membuat dosa-dosa lagi, bisa mengeluarkan dosa-dosa lain lagi. Nah, apa itu? Dosa-dosa yang mengakibatkan dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya itu diakibatkan oleh kebiasaan yang melenceng. Melenceng dari mana? Melenceng dari kebaikan dan membuat seseorang itu cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 7 dosa-dosa yang bisa mengakibatkan menjadi dosa-dosa lain lagi. Nah, mungkin untuk pertemuan ini saya cukup bahas 2 dulu. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu adalah nafsu. Nah, nafsu atau mungkin kita kenal dengan birahi, atau mungkin kita dengar dengan hasrat seksual. Nafsu, birahi, hasrat seksual ini bisa berlangsung terus-menerus dan bisa menjadi tidak terkendali, yang bisa mengarahkan kepada pencabulan, perzinahan, pemerkosaan, dan lainnya. Nafsu juga diartikan sebagai keinginan yang berlebihan. Contohnya terhadap uang, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Nah, kalau yang pertama tadi nafsu, yang kedua yaitu adalah kerakusan. Kerakusan atau bahasa Latinnya ini diartikan menelan. Nah, menelan kerakusan juga bisa diartikan sebagai keegoisan, yaitu mengedepankan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain atau kesejahteraan orang lain. Karena kerakusan, orang bisa jadi berani membunuh orang lain karena berebut makanan. Ini merupakan hal yang diangkat menjadi yang paling serius karena manusia hidup hanya untuk makan dan minum tanpa memperdulikan kesehatan.
tanpa memperdulikan orang lain yang kekurangan dan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, dari yang pertama, dosa yang bisa mengakibatkan dosa-dosa lain lagi. Yang pertama nafsu, yang kedua kerakusan. Nah, kita belajar, yuk kendalikan nafsu, yang kedua kendalikan kerakusan. Jangan sampai berlebihan. Sampai di sini dulu. Beberapa contoh lagi. Ada 5 contoh lagi. Dosa-dosa yang bisa menurunkan dosa-dosa lain lagi. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video jejak langkah berikutnya.